Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami, kelompok KKNDR 171 Tim B, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat pendidikan spiritual untuk menata imun tubuh pada saat pandemi. Oke, sebelum kita masuk materi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pendidikan spiritual merupakan pendidikan pribadi dengan mengasah pikiran, hati, dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman sebagai bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendidikan spiritual didasarkan oleh kecerdasan emosional dan spiritual yang bertemu pada masalah self atau diri. Keseimbangan dengan menggunakan kecerdasan emosional dan spiritual akan menciptakan insan kamil, sekaligus mampu menjadi umat yang memiliki kesalehan individu maupun sosial. Pendidikan spiritual suatu kebutuhan manusia yang utama, apalagi adanya pandemi COVID-19 saat ini, yakni untuk menata imun tubuh karena adanya kondisi batin yang sedang terguncang. Jadi, perlunya menjaga kondisi perilaku untuk selalu berada pada dimensi batin yang harmoni atau baik dan istiqomah pada jalan Tuhan. Dengan itu, hati nurani tidak melenceng dari pengawasan diri dengan kekuatan spiritual dalam batinnya, selalu konsisten, sabar, dan ikhlas. Apalagi untuk orang yang kehilangan keluarganya yang terlebih dahulu ke hadapan Allah, orang yang berspiritual tidak lupa akan doa untuknya, berharap ditempatkan olehnya di tempat yang dirahmati. Sedangkan untuk orang yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan amanat Tuhan di muka bumi, harus selalu terjaga dan istiqomah dari iman dan Islam yang terpadu dalam bingkai ihsan. Selalu berprasangka baik, positif terhadap segala fenomena dan perubahan yang terjadi pada seluruh alam semesta. Dalam diri manusia, sikap merupakan akhlak yang terdidik secara spiritual. Pada pandemi saat ini patut dijadikan sebagai bahan perenungan, hikmah, rahasia yang berkaitan dengan segala fenomena yang telah membuat jutaan nyawa manusia tercabut. Kematian kian hari kian mencekam, namun bagi manusia yang kuat spiritualitasnya, akan menganggap segala musibah adalah atas kehendak Sang Pencipta. Menunjukkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini bahwa jika suatu kejadian yang dahsyat dan atas persetujuan Tuhan, maka tidak ada kekuatan manusia yang menghalanginya. Berarti manusia tidak lain adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Perlu perenungan yang mendalam. Manusia tidak perlu membanggakan diri, sebab perilaku tersebut hanyalah perenungan yang membuat derajat manusia menjadi rendah. Maka merugilah bagi orang-orang yang tidak menjaga akhlaknya. Kekuatan spiritual seseorang membuat dirinya selalu terjaga dan terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Pencerahan hati. Jiwa dengan pendidikan spiritual akan menjadikan nilai-nilai Islam dan iman sebagai pengendalian dalam dirinya. Adapun dengan mentalnya menjadi tangguh dan tidak gentar menghadapi segala kondisi dan proses kehidupan. Hanya dengan spiritual yang selalu menjadi pengendalian jiwa seseorang yang dapat membuat pribadinya selalu berada pada ma'rifatullah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian batinnya mencerminkan perilaku yang mulia. Maka hendaknya pendidikan akhlak spiritual sebagai tameng bagi kehidupan manusia yang abadi di dunia dan di akhirat nanti. Hal ini menjadi sebuah refleksi keimanan yang tinggi. Peran akhlak secara fundamental Islam dalam pendalaman spiritual menjadi jalan untuk menata kembali semangat jiwa seseorang selama pandemi, dan sekaligus menata dan mementaskan kembali pola hidup, dan berharap kondisi alam kembali normal dan bahkan menjadi lebih berperadaban. Meskipun budaya dan pola hidup sudah mengalami perubahan, tentu bisa jadi tidak seperti semula sebelum adanya pandemi. Dengan perubahan itulah yang menjadikan tata kehidupan manusia secara alami atau sunatullah menjadi alam yang baru, sejalan dengan perubahan era globalisasi, menjadi milenial, memiliki semangat yang penuh optimis. Maka, imun tubuh menjadi kuat dan siap mengemban amanah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari video tadi kita bisa mengambil manfaat untuk kehidupan kita semua. Stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.